Gantian. Ada diam saja. Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel aku. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, aku mau nge-share lagi kegiatan aku. Nah, jadi diawali dengan merebus jengkol. Jadi ini aku mau masak ya, tapi masih diintilin nih sama anak aku. Karena tadi pagi itu ada posyandu. Jadi aku sekalian buat imunisasi, otomatis siangnya tuh rewel gitu ya teman-teman. Jadi pengen nemplok aja sama emaknya. Kalau misalkan aku gerak sedikit aja lengah dari pengawasan dia, itu udah nangis terus pokoknya ya, lagi rewel pokoknya. Nah kayak gini nih, kalau misalkan aku masih di depan dia sambil beberes tuh masih kelihatan masih diem, masih antang. Tapi kalau misalkan aku tinggal ke dapur atau ke WC gitu, aku ngapain gitu ke WC, itu pasti nangis. Jadi kalau misalkan lagi imunisasi ini itu harus butuh tenaga ekstra ya teman-teman. Apalagi aku harus ngurus rumah juga, terus juga beres gitu. Tapi nggak apa-apa, nikmatin aja selagi mampu ya digendong. Kalau misalkan enggak ya udah rebahan aja gitu. Tinggalin pekerjaan rumah yang bisa dikerjain nanti, kayak misalkan nyuci atau nyuci piring gitu, pokoknya yang sebisanya ditinggalin. Nah kalau misalkan untuk nyapu kayak gini tuh itu wajib ya, walaupun anaknya rewel, soalnya buat kebersihannya juga biar enak, biar nyaman. Kalau misalkan udah bersih, anaknya mau gegoleran di mana aja pun udah aman. Nah ini aku pindahin anaknya, alhamdulillah masih anteng, masih terpantau nggak nangis. Jadi ya udah lanjutin aja kerjaan rumahnya. Mungkin belum kali ya, efek obatnya tuh belum sempurna banget, maksudnya belum kayak dia ngerasa sakit banget gitu. Nanti kalau misalkan udah ngerasain sakit pasti minta gendong. Nah ini udah mulai ya teman-teman, udah dimulai yang namanya fase menggendong anak sambil ngerjain pekerjaan rumah. Soalnya aku udah nanggung, jadi ya udah aku kerjain aja. Karena tadi tuh pas sebelum aku nggendong ini kan udah ngepel duluan di bagian kamar. Terus udah selesai di bagian kamar, anak aku malah nangis minta gendong gitu. Udah aku rayu-rayu padahal biar bisa duduk gitu, duduk dengan tenang, dia tetap malah nangis. Ya udah lanjut deh aku gendong. Lumayan juga ya ngerjain pekerjaan rumah sambil ngegendong anak kayak gini. Alhamdulillah, hitung-hitung buat olahraga, mengecilkan badan, mengecilkan perut. Siapa tahu bisa kecil lagi. Soalnya kemarin pas abis lahiran itu aku turun sampai 10 kilo. Nggak taunya ini malah naik lagi. Biasalah ya, suka makan, jadi ya otomatis berat badannya tuh naik turun gitu aja siklusnya sih kalau aku. Alhamdulillahnya juga berat badannya tuh stabil, dan naiknya dari 50 sampai 55 itu udah mentok kalau sekarang. Alhamdulillah, enggak yang namanya banyak-banyak banget. Waktu kemarin aku sempat pas sebelum hamil itu 60 kalau nggak salah, itu udah ngerasa kaki aku berat banget, lapak kaki tuh nggak enak banget ya buat nginjek. Jadi alhamdulillah ini udah normal di 50 sampai 55. Semoga nggak naik lagi berat badan aku yang hobi jajan dan cemilan ini. Ayo lanjut ke video, aku malah curcol nih. Lanjut ke video, ini aku tadi kan lagi udah ngerebus jengkol ya. Terus tuh tadi aku lupa, sebelum ngerebusnya itu harusnya itu aku buka gitu belah dua, tapi nggak apa-apa lah ya, ini sama aja bisa dibelah dua, cuma ya emang agak
susah buat dibuka, dibelah duanya gitu, itu agak susah, harus dengan bantuan sendok gitu. Dan ini ngupasin kulitnya juga lumayan ya teman-teman, agak lama. Tapi untungnya anak aku tuh yang kedua masih tetap tidur, walaupun aku geprek-geprek ini kan bunyi ya. Dia tuh tidurnya udah pules abis minum obat, jadi tidurnya agak pules lumayan. Walaupun lagi nggak diayun ya. Biasanya kalau misalkan diayun tuh lebih pules, lebih lama tidurnya, sekitaran 1-2 jam. Kalau misalkan lagi rewel kayak gini, itu rasanya aku pengen beli lauk aja. Soalnya capek banget kan kalau misalkan anak lagi rewel. Tapi aku udah terlanjur yang namanya putrep, udah stok makanan. Jadi mau gak mau aku harus masak. Padahal suami aku gak pernah nyuruh aku masak, tapi aku yang mau gitu ya buat masak. Karena pengeluaran kita kalau misalkan gak masak, kemarin-kemarin tuh budgetnya gede banget, sehari bisa ngabisin kurang lebih tuh 100.000 dari pagi sampai malam. Itu udah termasuk jajan semua ya, jajan pun gak yang seberapa. Jadi aku mikir kalau misalkan masak itu setidaknya keluar uang dari pagi sampai sore, sampai malam, makan malam itu 50.000, dan untuk jajan itu paling 70.000-an. Tapi emang enaknya kalau misalkan nggak masak, bisa nyantai gitu. Kalau misalkan masak emang capek, tapi capeknya itu kayak menikmati masakan sendiri tuh enak banget gitu loh. Pokoknya aku kemarin-kemarin tuh sampai kayak kangen banget masakan aku sendiri. Kemarin tuh kurang lebih aku 2 bulan atau 3 bulan ya nggak masak. Jadi aku tuh beli terus, anak aku pun sama. Dan untungnya suami aku tuh enggak yang namanya komplain atau apa. Kalau dia tuh aku masak oke, nggak masak ya udah nggak apa-apa. Tapi sekarang baru beberapa hari aku masak, aku ngerasa kayak capek banget ngerjain pekerjaan ini. Karena mungkin kemarin-kemarin kan aku udah off gitu ya, nggak masak, paling cuma kayak misalkan bikin nasi goreng yang kayak gitu, yang nggak lama di kompor, terus nggak ngolah-ngolahinnya. Pokoknya intinya tuh nyantai banget waktu kemarin tuh, kurang lebih 2-3 bulanan itu. Jadi ini aku mungkin belum terbiasa lagi ya buat masak. Ditambah lagi sama anak aku yang habis imunisasi ini, yang rewel minta gendong terus. Jadi ya mungkin itu ya yang bikin nambah aku capek. Karena kebetulan suami aku nih lagi kerja, jadi nggak bisa yang namanya bantuin aku. Dan kayak gini nih, kalau misalkan aku di dapur bareng sama si adek, si kakak tuh otomatis pingin ikut gitu. Jadi pengen yang namanya ngikut kerjaan aku gitu, masak katanya. Aku mau bantu, dia bilang gitu. Ya udah bantu, tapi aku sebenarnya tuh takut ya. Takut dia kena minyak, kena penggorengan gitu. Tapi ya gimana, anaknya pingin, ya udah nggak apa-apa, daripada nanti malah nangis. Jadi mendingan ya udah aku kasih, tapi tetap masih aku awasin. Karena anak aku yang pertama ini paling seneng kalau misalkan aku lagi masak, dia tuh suka bantu. Emang selalu kayak gini. Sebelum aku videoin juga ya, kemarin-kemarin aku masak itu emang selalu bantu. Cuma aku kadang tuh suka ngelarang anak aku, yaitu karena takut kena minyak, karena takut kena penggorengan gitu. Nah ini untuk anak aku yang kedua, itu udah bangun di pertengahan aku lagi masak. Ini sih masih bisa ditinggal-tinggal ya teman-teman, cuma kayak buat ngebumbuin doang. Ini udah hampir selesai, jadi lumayan aku bisa sambil duduk gitu sebentar. Nah ini pas di bagian sini, ini anak aku yang pertama itu kena penggorengan sedikit. Itu aku belum tahu, pas dia ngomong aku kena ini katanya gitu. Itu udah aku bilangin ya kan, masih pingin pegang, kata aku jangan, padahal tapi dia masih tetap penasaran. Ya udahlah ya, nggak apa-apa, yang namanya masih anak kecil, masih pingin banyak taunya. Dan tadi untungnya kena penggorengannya tuh enggak yang kena luka gitu, kayak sampai luka.
alhamdulillahnya cuma kayak ketowel doang, kesenggol gitu. Dan pas aku cek juga nggak ada yang namanya bekas lukanya, jadi ya udah nggak aku apa-apain. Dan ini alhamdulillah masakan aku udah kelar ya, telur untuk anak aku. Jadi aku cuma bisa dadarin anak aku telur aja karena ya udah kecapean ya. Ini anak aku masih rewel aja, masih minta pengen gendong. Padahal ini tuh udah ngantuk banget matanya, pengen tidur gitu. Tapi pas ditaruh di ayunan itu malah bangun nangis, jadi pengennya digendong, dipelukin kayak gini terus sampai ya pules gitu. Nah ini udah pules, jadi aku mau coba pindahin ke ayunan, siapa tahu nanti pules juga tidur lama lagi, karena ya mungkin masih ada efek obatnya. Tadi juga udah selesai nyusu, jadi udah kenyang perutnya. Tadi aku udah kasih makan karena tadi pagi-pagi banget aku bikin opor ayam untuk anak aku yang bayi ini. Jadi tadi pas aku coba kasih makan dia tuh malah nggak mau. Ya udah aku susuin aja dan akhirnya tidur. Alhamdulillah nih aku ayun-ayun kayak gini, aku taruh di ayunan, dia nggak nangis lagi. Tadi tuh awalnya pas aku taruh ayunan tuh setelah dia nyusu itu malah nangis. Dan alhamdulillah ini udah pulas tidurnya. Ini nggak aku pakein bantal karena pas kemarin pertama aku kasihin bantal anak aku nggak suka. Dan ini aku lanjut mau makan sama anak aku yang pertama, mumpung anak aku tuh lagi tidur, lagi pulas. Oke deh, segitu aja video aku kali ini. Semoga kalian suka ya sama video aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Makasih yang udah nonton sampai habis. Wassalamualaikum.